warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan puasa kita yang pertama ya, tepatnya 1 Ramadan hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasa kita pada tahun ini. Nah kemudian sholawat beriringkan salam juga kita aturkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW bil lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, baik, kali ini saya akan membahas mengenai mudah dilakukan tapi banyak yang lalaikan. Oke teman-teman semua, nah ini ibaratkan ini adalah sholat kita, ini adalah puasa kita, ini adalah sedekah kita, ini adalah zakat kita. Coba deh lihat apa yang terjadi jika kita tarik yang paling bawah. Hancur semua, bukan? Nah, begitu ibarat ini adalah sholat. Jika sholatnya hancur, jika kita tidak sholat, maka akan hancur pahala kebaikan kita semua. Sebegitu pentingnya sholat teman-teman. Sholat adalah jarak terdekat kita dengan Allah. Sholat adalah momentum kita menenangkan hati dan pikiran. Kemudian, sholat adalah pertemuan kita dengan Allah. Mi'rajul mu'min, mi'rajnya seorang mukmin ada di dalam sholat. Jadi ketika kita suntuk, ketika kita sedang dalam kesulitan, tidak tahu mau curhat kemana, maka sholatlah teman-teman. Karena sholat adalah momentum kita berbicara kepada Allah. Adapun momentum Allah berbicara kepada kita, maka bacalah Al-Quran. Oke, yang pertama untuk anak-anak, jadikanlah sholat menjadi suatu kebiasaan. Karena jika kita sudah menjadikan kebiasaan, maka ketika dewasa nanti akan mudah untuk kita lakukan. Kemudian yang kedua untuk anak muda. Healing anak muda itu kemana sih? Ngapain sih? Apa sih? Oke, jadi healing terbaik kita dalam Islam itu yaitu sholat mendekatkan diri kepada Allah. Nah sebagai anak muda kita bisa meluangkan waktu untuk main games atau memainkan HP sosmed kita, scroll IG, TikTok dan lain segala macam. Bisa berjam-jam kita lakukan. Nah bagaimana dengan sholat yang hanya kurang lebih dari 5 menit, apakah sudah bisa kita prioritaskan? Oke, yang ketiga untuk kita para orang dewasa. Nah, kita ada yang bekerja di sini, ada yang bekerja di situ. Ada yang pekerjaannya seperti ini, ada yang pekerjaannya seperti itu. Nah, tapi dalam 2 hal itu yang terpenting adalah melaksanakan sholat. Sholat adalah inti amalan kita. Sholat dapat merubah kebaikan kita baik dunia maupun akhirat. Sholat adalah kunci kebahagiaan. Sholat adalah kunci kesuksesan teman-teman. Kemudian sholat adalah kebutuhan kita, bukan hanya sekedar kewajiban. Sama halnya dengan makan, kita butuh makan setiap harinya. Begitupun sholat, kita membutuhkan sholat untuk kehidupan kita. Nah, seburuk apapun kita, selemah apapun kita yang kita rasakan, setinggi apapun kita, sekaya apapun kita, sesulit apapun kita, yang terpenting adalah sholat. Kita semua pasti sudah merasakan dalam kesulitan, kesusahan, atau ke suatu keinginan yang sangat diinginkan. Jadi, apa sih yang bisa mententeramkan hati kita? Apa sih yang bisa membuat kita tenang? Hanya satu, sholat teman-teman. Nah, jika kita sudah sholat, mempasrahkan diri kita kepada Allah, maka akan tenang hati dan pikiran kita teman-teman. Nah, oke, kemudian Ustadz Hasan Al-Basri juga pernah mengatakan, siapapun di antara kalian, kata Allah, siapapun di antara kalian, kata Allah, jika ingin dimudahkan dalam kehidupannya, dimudahkan rezekinya dari sisi yang tak disangka-sangka, hanya satu kalimatnya dalam Al-Quran, wa may yattaqillah, wa may yattaqillah. Barang siapa yang mampu bertakwa kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dalam setiap keinginannya. Oke, jadi mungkin itu saja teman-teman. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Oke, cukup sekian. Ini juga sebagai pengingat untuk diri saya sendiri. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.